Kelompok militan asal Yaman, Houthi, kembali berulah dengan menyasar bagian tengah wilayah Israel. Seolah menemukan titik lemah, serangan kali ini memakan korban dengan Iron Dome yang kembali gagal menghalau rudal. Tak ayal, perluasan eskalasi mengancam keamanan regional, manakala serangan lanjutan telah dijanjikan, berikut balasan tak kalah mematikan turut digaungkan Netanyahu. Mengulas lebih jauh fakta serangan Houthi, berikut pembahasan seputar spesifikasi serangan dan kelanjutan dampak yang dapat diperkirakan. Rudal hipersonik hantam Tel Aviv. Sebuah serangan dilaporkan mengacaukan kawasan udara Israel dengan sasaran yang menargetkan Tel Aviv pada Minggu 15 September 2024. Mengutip keterangan IDF, sedikitnya satu atau mungkin lebih rudal balistik ditembakkan menandai satu dari serangan berulang dalam beberapa bulan terakhir ke wilayah Tel Aviv dan Israel Tengah. IDF lebih jauh berdalih bahwa sistem pertahanan udara Arrow menembak jatuh rudal. Namun, pecahan peluru jatuh di dekat Gezer dan mungkin di 3 wilayah lain termasuk stasiun kereta Paate Modi'in, di dekat Modi'in, dan Rehovot. Yah, sistem pertahanan Arrow 3 dimungkinkan telah luput dari rudal di luar wilayah udara Israel. Setelah upaya untuk mencegatnya menggunakan sistem Iron Dome, rudal itu pecah dengan sendirinya di wilayah udara Israel. Akibatnya, peron 4 di stasiun kereta mengalami kerusakan serta 9 korban luka telah dievakuasi ke rumah sakit menurut laporan layanan darurat Israel, Magen David Adom. Sebuah laporan juga dikutip setelahnya yang mengklaim bahwa rudal itu terbang dari Yaman melewati Arab Saudi dan Yordania dalam lintasannya menuju Israel. Jerusalem Post dalam rilisnya memuat sejumlah laporan yang diklasifikasikan sebagai sesuatu yang resmi dan tidak resmi. Adapun laporan tidak resmi sebelumnya yang menunjukkan ancaman di dekat Ashdod tampaknya merupakan alarm palsu. Sementara gabungan dari konfirmasi resmi dan laporan tidak resmi lain yang dihimpun menyebut 3 dari 4 area yang terkena serpihan rudal tampaknya sejalan dengan sumber IDF, meskipun belum ada konfirmasi publik sejauh ini. Memicu kebakaran dan kepanikan. Kelompok Houthi mengklaim rudal hipersonik barunya berhasil menghindari sistem pertahanan udara Israel saat perang Gaza memasuki bulan ke-12. Sejalan dengan itu, pihak militer Israel mengkonfirmasi rudal balistik jarak jauh yang ditembakkan dari Yaman menghantam Israel Tengah dan telah memicu kebakaran. Menurut laporan, rudal tersebut juga menghantam area terbuka di hutan Ben Shemen yang menyebabkan kebakaran di dekat Kafar Daniel. Media lokal juga menunjukkan gambar yang tampak seperti pecahan rudal atau pencegat yang mendarat di eskalator stasiun kereta api di kota Modi'in. Tidak ada laporan tentang korban atau kerusakan. Kendati demikian, ada perbedaan klaim terkait rudal yang berhasil dicegat ataupun tidak. Menurut laporan Al Jazeera yang mengutip sumber dari 2 sisi, pihak Israel mengklaim suara ledakan di wilayah sasaran berasal dari pencegat rudal Israel. Pun, sumber militer menambahkan pedoman perlindungannya bagi penduduk Israel tidak berubah. Sementara itu, kantor berita Houthi Saba mengatakan sistem pertahanan Israel tidak dapat menembak jatuh rudal Yaman dan menyebabkan kebakaran pada akhirnya. Euronews dalam rilisnya menyebut serangan yang terjadi pada Minggu dini hari memicu sirin serangan udara. 1 di antara yang dilaporkan termasuk Bandara Internasional Israel, tempat di mana media menayangkan rekaman kerumunan orang berlomba-lomba menuju tempat perlindungan. Korban atau kerusakan tidak diidentifikasi, dan otoritas bandara mengatakan operasi kembali normal tak lama kemudian. Gunakan rudal hipersonik baru. Media Israel menyebut serangan pada hari Minggu adalah serangan pertama rudal balistik Yaman yang berhasil menghantam Tel Aviv. Di saat bersamaan, saluran 12 Israel melaporkan Angkatan Laut AS juga gagal mencegat rudal di Laut Merah. Dalam sebuah laporan yang belum dapat diverifikasi, rudal balistik tersebut dilaporkan menempuh jarak 2.000 km dalam waktu belasan menit dan menghantam Israel sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat. Spekulasi kemudian hadir bahwa rudal hipersonik baru digunakan.
terutama karena rudal tersebut mampu mengubah arahnya secara tiba-tiba. Jika benar yang ditembakkan adalah rudal hipersonik, maka ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi Israel. Sebelumnya, Houthi pernah merilis rudal balistik Hatem-2 yang diklaim berkecepatan hipersonik berbahan bakar padat. Media Houthi Al-Masirah mengumumkan Juli lalu, Houthi memang menggunakan 3 jenis senjata baru yang sangat canggih dan mematikan selama serangan mereka di Laut Merah dan sekitarnya. Itu adalah rudal Palestina dan drone laut Tufan 1, serta rudal balistik hipersonik Hatem-2 termasuk di dalamnya. Kemungkinan itu pun semakin menguat ketika fakta uji tembak peluru kendali hipersonik dilaporkan pada bulan Maret tahun ini. Lebih dari itu, pihak Houthi sendiri mengakui bahwa rudal balistik hipersonik baru diluncurkan ke Israel. Akan lebih banyak serangan. Pada akhir Juli, Houthi menyerang sebuah gedung di Tel Aviv dengan pesawat nirawak. Alhasil, Israel gantian menargetkan pelabuhan Hodeidah di Yaman sebagai balasan, dan demikian aksi saling serang terus berlangsung hingga saat ini. Khusus serangan terbaru, Houthi nyatanya tidak sekadar mengumumkan penggunaan rudal hipersonik, tapi juga menjanjikan lebih banyak serangan setelahnya. Juru bicara militer Houthi dalam sebuah pernyataan menyebut, rudal mereka melintasi jarak 2040 km dalam 11,5 menit dan menyebabkan ketakutan serta memicu rasa panik di antara para Zionis. Tidak hanya itu, berdasarkan keterangan yang dikutip Jerusalem Post, juru bicara tersebut menegaskan bahwa Israel harus mengantisipasi lebih banyak serangan dalam minggu-minggu mendatang menjelang peringatan operasi di depan mata. Menanggapi itu, juru bicara Brigade Izzadin Al-Qassam, Abu Obeidah menyambut baik aksi Houthi dan memujinya sebagai serangan berkualitas. Sebagai pihak yang mewakili sayap bersenjata Hamas, ia sekaligus mengatakan bahwa kelompoknya telah diberitahu tentang berbagai rincian serangan tersebut, termasuk senjata dan targetnya, yang secara signifikan mempengaruhi jalannya perang. Pernyataan itu juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan Israel untuk mencegat rudal membuktikan ketidakmampuan pihak musuh untuk berperang di berbagai medan, seraya menambahkan bahwa bencana sedang menuju Netanyahu. Netanyahu, Houthi akan membayar mahal. Atas serangan bertubi-tubi, pihak Israel keluar dalam pernyataan yang menantang diikuti aba-aba serangan balasan yang memicu ketegangan. Kepala Angkatan Udara IDF, Majen Tomer Bar mengatakan, pada minggu malam akan terus membela Israel. Dan kami tahu bagaimana menanggapi dengan tangan besi terhadap semua orang yang berusaha melakukan kejahatan terhadap kami. Katanya menambahkan, sebagai balasan, Israel juga meningkatkan serangannya terhadap sel peluncur roket Hizbullah menjadi puluhan serangan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di sisi lain, memperingatkan Houthi bahwa ada harga yang harus dibayar. Harusnya mereka sudah tahu sekarang bahwa kami akan mengenakan harga yang mahal untuk setiap upaya untuk menyakiti kami. Demikian bunyi pernyataan kantor Netanyahu yang dikutip The Guardian. Tensi di antara proksi Iran dan Israel serta sekutu baratnya kian meningkat setelah kematian pimpinan Hamas dan Hizbullah terjadi Juli lalu. Lebih dari itu, Houthi telah berjanji tidak akan berhenti sebelum Israel menghentikan agresi militernya di jalur Gaza. Kini, peningkatan serangan dan aksi balasan di depan mata, meski belum jelas peristiwa manakah yang akan direalisasikan lebih dulu. Jika Houthi terus meningkatkan serangan dan sistem pertahanan Israel kian terbaca, menurut kalian apakah yang akan lebih dulu dilakukan Netanyahu? Apakah serangan dalam skala besar dimungkinkan dalam waktu dekat